seorang wanita idaman yang berstatus janda muda terdampar di sebuah pulau terpencil bersama 31 pria yang semuanya sudah bertahun-tahun tidak pernah merasakan belian lembut seorang wanita. Semua pria di pulau ini ingin memiliki sang primadona, sampai akhirnya kisah ini berawal pada tahun 1939. Saat itu, seorang gadis asal Okinawa yang bernama Kazuko Higa memutuskan untuk tinggal di Pulau Saipan. Keputusan ini diambil agar ia bisa bertemu lagi dengan kakaknya yang kala itu bekerja di kota Nanyang, kota yang berseberangan dengan Pulau Saipan, bos. Tak lama setelah itu, Kazuko Higa kemudian pindah lagi ke Pulau Berkandan. Dan di sanalah dia bertemu dengan lelaki pujaan hatinya, yaitu Soichi Higa. Dan dia pun menikah di usianya yang masih sangat muda, yakni 18 tahun, bos. Soichi Higa atau suami dari Kazuko Higa ini saat itu tergolong mapan. Ia adalah seorang supervisor yang bekerja di kota Nanyang. Akan tetapi, sekitar tahun 1944, suaminya harus dipindah tugaskan ke Pulau Anatahan, bos. Dan Kazuko Higa pun memutuskan untuk mengikuti suaminya ke pulau tersebut. Pulau Anatahan sendiri terletak di Samudra Pasifik dengan luas area 33 km persegi dan memiliki gunung berapi aktif, bos. Dulunya, pada tahun 1868, pulau ini merupakan wilayah kekuasaan Spanyol. Misionaris Spanyol tiba di pulau itu dan membawa orang pribumi keluar dari sana dan mulai membangun perkebunan kelapa dengan hasil 125 ton per tahun. Tahun 1899, Spanyol menjual pulau ini ke Jerman, kemudian ke Jepang setelah Perang Dunia I, bos. Pemerintah Jepang merenovasi pulau itu, lalu mengirim seorang pria bernama Kikuichiro untuk mengawasi 45 pekerja di perkebunan itu. Dan Kikuichiro ini juga mengajak seorang wakilnya, yang tak lain dan tak bukan adalah Soichi Higa, alias suami dari Kazuko Higa, bos. Maka berangkatlah rombongan tersebut ke Pulau Anatahan yang terdiri dari Kikuichiro sebagai mandor, Soichi Higa sebagai wakil mandor, Kazuko Higa sebagai istrinya wakil mandor, dan merupakan satu-satunya perempuan dalam rombongan tersebut beserta 45 pekerja perkebunan. Dan mereka pun mengelola perkebunan yang sangat subur di pulau tersebut. Bahkan tak lama setelah Perang Dunia II pecah, Pulau Anatahan tetap aman dan terbuka, bos. Tapi Soichi khawatir tentang keselamatan saudara perempuannya yang tinggal di Pulau Saipan, bos. Dia memutuskan untuk meninggalkan pulau itu untuk mencari saudarinya. Sedangkan para pekerja mereka saat itu memutuskan untuk kembali ke Jepang untuk mencari keluarga masing-masing di masa perang. Soichi tidak berani membawa serta istrinya ke Pulau Saipan karena itu sangat berbahaya. Akan lebih aman kalau dia tetap tinggal di Pulau Anatahan walaupun hanya bersama sang mandor, yaitu Tuan Kikuichiro. Dan Soichi berjanji pada istrinya, yaitu Kazuko, bahwa dia akan segera kembali. Dan dia menitipkan istrinya kepada sang mandor, yaitu Tuan Kikuichiro. Kemudian Soichi pun berangkat ke Pulau Saipan. Kazuko pun dengan setia menunggu kedatangan kembali suami tercinta di Pulau Anatahan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, namun Soichi tak kunjung kembali ke Pulau Anatahan. Hingga akhirnya Kazuko kehilangan harapan dan mengira bahwa suaminya telah meninggal di Pulau Saipan. Sangat wajar jika Kazuko berpikiran seperti itu, bos, karena pada saat itu adalah masa perang. Setelah dirundung kesedihan dan kehilangan harapan, akhirnya Kazuko pun memutuskan untuk menjadi istri Tuan Kikuichiro, yaitu sang mandor, sekaligus satu-satunya orang yang sedang bersama Kazuko di pulau tersebut. Pada suatu hari, pulau ini dijatuhi bom oleh pesawat musuh. Pasangan ini pun harus melarikan diri ke dalam hutan, bos. Dan pada bulan Juni 1944, Angkatan Udara Amerika Serikat menembak 3 kapal perang Jepang di lepas pantai Anatahan, bos. Sebagian besar prajuritnya tewas. Sementara 31 marinir Jepang yang selamat berenang ke darat dibantu Tuan Kikuichiro dan istrinya, bos. Dan setelah itu, mereka pun tinggal bersama di pulau tersebut, bos.
yaitu Tuan Kikuichiro dan istrinya Kajuko selaku tuan rumah, serta pendatang baru, yaitu 31 marinir yang terdampar yang dibantu oleh Tuan Kikuichiro tadi, bos. Dan setelah insiden tersebut, pulau tersebut sudah tidak pernah lagi mendapatkan serangan dari musuh, bos. Perang tidak mempengaruhi pulau itu. Jadi mereka hidup damai selama bertahun-tahun dengan cadangan hasil bumi yang melimpah di pulau itu, bos. Selain itu, para tentara juga mengambil senjata dari kecelakaan pesawat, mengambil baja untuk membuat panci dan wajan, dan memotong payung untuk membuat pakaian, bos. Dan ketika tentara Jepang menyerah pada Sekutu bulan Agustus 1945, pesawat-pesawat Amerika menyebarkan selebaran di Pulau Anatahan mengatakan bahwa perang telah berakhir. Tetapi 31 tentara tidak percaya dengan selebaran tersebut. Mereka meyakini bahwa itu pasti salah satu strategi propaganda Amerika, bos. Jadi mereka masih bertekad untuk tetap bertahan di pulau tersebut, bos. Dan kehidupan mereka yang damai pun berlanjut kembali. Sampai akhirnya pada tahun 1946 Tuan Kikuichiro mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia, sehingga Kajuko menggantikan suaminya menjadi kepala di pulau tersebut, bos, dan mendapat gelar Ratu Anatahan. Kajuko digambarkan sebagai ratu karena dia adalah satu-satunya wanita di pulau tersebut, bos. Status sang ratu yang sedang menjanda dan tinggal bersama 31 pria yang sudah bertahun-tahun tidak pernah merasakan belayan wanita ini akhirnya menjadi sebuah masalah besar, bos. Naluri lelaki tidak bisa ditahan terlalu lama, bos. Ke-31 prajurit ini semuanya menginginkan hati serta tubuh Kajuko, sehingga mulai terjadilah kesalahpahaman dan mulai bertikai satu sama lainnya, bos. Kehidupan mereka pun mulai tidak nyaman karena perebutan ini. Tiap hari, pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi di antara para prajurit. Dan pada akhirnya, Jenderal Ishida yang memiliki pangkat tertinggi di antara para prajurit menunjuk seorang pria untuk menikahi Kajuko untuk mengakhiri pertarungan, bos. Dan pertikaian pun mulai mereda untuk sementara. Tapi sayangnya, pernikahan itu gak berlangsung lama karena prajurit yang menikahi Kajuko tiba-tiba tenggelam, bos. Pertikaian pun mulai memanas kembali dan kemudian Kajuko pun menikah lagi dengan prajurit lain. Akan tetapi, tak lama setelah itu, prajurit tersebut pun terbunuh kembali, bos. Begitu seterusnya, sampai Kajuko telah menikah dengan 4 orang prajurit dan semuanya bernasib sama, bos, yaitu terbunuh sesaat setelah menikahi Kajuko. Bahkan gak cuma yang berhasil menikahi Kajuko saja, bos. Akan tetapi, mereka yang bertikai pun banyak yang sampai terbunuh. Bahkan ada satu prajurit yang ditemukan dengan 13 luka tusukan, bos. Dan total, 11 prajurit telah terbunuh dalam pertikaian ini. Sebenarnya bisa kita perkirakan sendiri, bos, bahwa pelakunya adalah temannya sendiri. Kan di pulau tersebut cuma ada mereka. Kemungkinan besar pelakunya adalah prajurit yang sakit hati tidak dapat kesempatan menikahi Kajuko hingga nekat menghabisi temannya sendiri, bos. Dan pada Juli 1950, ketika telah jatuh 11 korban meninggal karena memperebutkan Kajuko, maka pria yang tersisa di pulau itu berencana melenyapkan Kajuko karena mereka pikir dia adalah sumber masalah di pulau tersebut, bos. Jika Kajuko tiada, maka pertikaian seperti itu tidak akan terjadi lagi. Beruntungnya, Kajuko mengetahui rencana para tentara sejak dini. Jadi dia pun segera melarikan diri, bos, dan diselamatkan oleh militer Amerika Serikat yang kebetulan sedang patroli dengan kapal di dekat pantai Pulau Anatahan. Setelah beberapa minggu, kemudian dia diantarkan ke Jepang, bos. Sampai di Yokohama, dia menjadi selebriti karena kisahnya sebagai Ratu Pulau Anatahan yang hidup bersama 31 pria cukup viral di sana, bos. Ketika dia turun memakai kimono, ada ribuan warga yang menyambutnya dan ingin melihat secara langsung sang Ratu Pulau Anatahan ini, bos. Namun lama-kelamaan, masyarakat mulai melupakan kisah Kajuko dan popularitasnya pun mulai meredup, bos. Akhirnya, dia kembali ke kota asalnya, yaitu Okinawa. Dan tanpa diduga, dia bertemu kembali dengan suami pertamanya, yang dia kira meninggal di Pulau Saipan, yaitu Soichi Higa, bos. Ternyata, Soichi masih hidup, tetapi karena perang, dia belum bisa kembali ke Pulau Anatahan untuk menyusul istrinya kembali, bos. Setelah lebih dari 10 tahun terpisah, pasangan itu kembali bersatu dan tinggal bersama, bos. Sedangkan 20 prajurit yang masih tersisa
tetap bercokol di Pulau Anatahan selama 1 tahun sejak Kajuko pergi, karena mereka tak percaya perang telah berakhir, bos. Namun pada tahun 1951, ketika Amerika mengirim foto-foto keluarga mereka, tentara itu memutuskan ingin pulang kembali ke Jepang dan meninggalkan Pulau Anatahan, bos. Salah satu tentara bernama Junji Inoue bercerita tentang kejadian saat dia tinggal bersama Kajuko di pulau itu, di mana 11 pria tewas karena memperebutkan cintanya, bos. Sedangkan Kajuko sendiri malah gak pernah menceritakan kisahnya, sekembalinya ke Jepang, bos. Mungkin karena Kajuko malu dengan kisah tersebut, bos, sehingga dia berusaha menutupinya. Ya, seperti itulah sekelumit kisah tentang janda muda yang terdampar di pulau terpencil bersama 31 pria. Kira-kira kalau kalian menjadi salah satu dari 31 pria tadi, apa yang akan kalian lakukan? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget kalian sudah nonton video ini sampai di menit ini. Kalian luar biasa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.